Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia One Piece SBS volume 112 yang merupakan tempat tanya jawab dengan Oda Sensei jika kalian tidak tahu. Dan berikut pertanyaan-pertanyaan menarik yang akan dijawab oleh Oda. Pertama, ada pertanyaan yang mengatakan, apakah pria berkacamata hitam yang muncul pada chapter 1096 itu Gillbuster? Dan Oda menjawabnya, iya, dia adalah karakter tersembunyi. Sebenarnya dia adalah protagonis dari manga yang aku gambar saat berusia 17 tahun. Gimana kau bisa tahu itu? Jadi, Gillbuster dari bajak laut Rocks mayatnya diambil oleh Gecko Moria dan dimunculkan di arc Thriller-back pada chapter 450. Dan dia adalah tipe karakter yang kamu gak masalah kalau gak nyadari kalau dia ada. Dan yap, akhirnya terjawab sudah sosok karakter yang aku pertanyakan dari Rocks Pirate ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lainnya dari fans yang bertanya seperti ini. Halo Dasan, apa itu suku Dosundada? Apakah mereka ras campuran antara raksasa dan kurcaci? Atau mungkin antara raksasa kuno dan kurcaci? Nah, sebelum Oda menjawabnya, ku kasih ingat kalian jika kalian lupa, pada saat yang lalu ya, Gaban pernah menyebutkan ras campuran seperti lengan panjang dan semacamnya, yang salah satunya adalah Dosundada. Dan apa itu Dosundada? Nah, Oda menjawabnya, tebakanmu hampir benar. Jawaban yang tepat adalah mereka ras campuran antara manusia dan kurcaci. Nama suku kurcaci yaitu Tontanta berasal dari suara langkah kaki yang imut. Kalau volume suaranya dinaikkan sedikit, maka akan jadi Dosundada. Sementara itu, ras campuran antara raksasa dan kurcaci disebut sebagai suku Zuzindo. Mereka sangat langka. Anjir, kita sudah bingung bagaimana kolon tercipta antara manusia dan juga giant. Kali ini ditambah cuy, manusia dan kurcaci, serta pula giant dan kurcaci. Nah, bayangin deh jika ada pula ras raksasa kuno seperti Loki dengan kurcaci. Ya, bayangin aja bagaimana mereka bergelut nanti. Selanjutnya ada pertanyaan lainnya yang bertanya seperti ini. Aku sangat menyukai suasana di desa-desa Elbaf. Apakah ada negara atau kota yang menjadi modelnya? Dan Oda menjawabnya, aku sangat senang mendengarnya. Desain Elbaf memakan waktu cukup lama. Terima kasih banyak. Untuk modelnya tentu saja aku terutama mendasarkan desainnya pada bangunan dari era Viking di Eropa Utara, yaitu Skandinavia. Dari sana aku membayangkan budaya dan geografinya. Sebenarnya itu adalah desa yang sama seperti yang muncul di volume 86, tapi aku menggambarkannya dari sudut pandang yang berbeda agar tidak langsung terlihat bahwa desa itu berada di atas pohon raksasa. Yap, jika kalian lupa, flashbacknya Big Mom itu adalah tempat yang dimaksud Oda, dan benar ya, itu ternyata ada di atas pohon, dan selama itu kita tidak sadar kalau ternyata pohon itu ataupun desa tersebut ada di atas pohon. Iya kan? Lanjut, ada pertanyaan berikutnya soal The New Giant Pirate. Dan seseorang bertanya seperti ini, Odachi, aku ingin melihat seperti apa Guts serta Goldberg saat masih muda. Dan Eiichiro Oda pun menjawabnya, baiklah, aku telah menerima banyak pertanyaan tentang anggota New Giant Warrior Pirate, termasuk masa kecil mereka, jadi akan kurangkum di sini. Dan kita bisa lihat di sini ya. Pertama, Hairudin. Dia seorang kapten, tingginya 22 meter dan usianya yaitu 81 tahun. Dan makanan favoritnya adalah bakso. Kemudian ada Stenson. Dia merupakan tukang kapal dan diketahui tingginya 19,5 meter dan usianya sama seperti Hairudin yaitu 81 tahun. Dan diketahui pula makanan favorit Stenson itu adalah makanan medan perang. Nah, kemudian kita melihat Root di sini. Tentu saja dia adalah seorang navigator dan tingginya cukup tinggi ya, 26 meter dan usianya 63 tahun, sama seperti Loki. Makanan favoritnya adalah payberry. Nah, di sini kita juga bisa melihat Goldberg. Goldberg sama usianya seperti Root, yaitu 63 tahun dan dia merupakan seorang koki serta tingginya mencapai 21 meter dan makanan favoritnya adalah daging domba panggang. Dan terakhir yaitu Gut. Dia tentu saja seorang dokter dan tingginya 17 meter, usianya 75 tahun dan makanan favoritnya adalah hamburger serta makaron. Nah, di sini ada catatan timeline ya, di mana 2 tahun yang
lalu kita bisa melihat Stenson di Sabondi. Sementara di 63 tahun yang lalu, itu adalah masa kecilnya Hairudin, Stenson dan juga Gert. Saat itu kita bisa melihatnya. Namun untuk Goldberg dan juga Ruth itu mereka baru lahir ya, mereka masih bayi. Bahkan dikatakan di sini ya, Loki juga lahir di sana beberapa hari sebelumnya. Mereka semua seumuran. Lalu ya ditampilkan kita bisa melihat mereka waktu kecil dan kita bisa melihat mereka inilah, apalagi si Stenson ini matanya cuma titik bejir. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada yang bertanya, Odachi, di Arc Elbaf ini hewan-hewan aneh dari film Strong World Movie terus bermunculan. Aku sangat suka ide mereka dimasukkan ke cerita utama. Dan Oda menjawabnya, benar, aku emang mendesain banyak hewan untuk film itu. Dan hewan-hewan tersebut muncul kembali di Elbaf. Ya, membuat sesuatu yang benar-benar baru itu sulit. Maksudku, hewan-hewan itu awalnya diciptakan berdasarkan tema bagaimana bentuk hewan jika mereka berevolusi di dunia di mana kekuatan adalah segalanya. Jadi itu sebenarnya membuat segalanya jadi cukup mudah. Bukan. Aku juga punya ide bahwa hewan-hewan yang dibesarkan di negara para prajurit akan serupa. Jadi aku buat mereka muncul di sini. Ini jelas bukan karena aku yang terlalu malas atau memikirkan sesuatu yang baru, oke? Entah di sini Oda ngeles atau bagaimana, tapi seharusnya ini pukulan berat bagi pemuja Shiki. Karena alasan bentuk hewan sama dengan movie Stronghold dan Elbaf itu bukan karena Shiki ada di Elbaf, tapi karena Oda mungkin males, tapi dia bilang nggak males. Ya entah juga sih. Karena siapa yang tahu tiba-tiba Shiki ada di atas pohon Elbaf. Oke, pertanyaan berikutnya. Di sini ada fans yang bertanya, Odachi, kenapa Gunko jalan-jalan cuma pakai celana dalam? Dan Oda pun menjawabnya, ya aku terus-terusan dapat komentar kayak begitu, begitulah, itulah dan semacamnya. Tapi dengar secara teknis itu emang pakaian dalam, tapi kalau kita sebut begitu, itu akan membuat Gunko terlihat seperti semacam orang yang sangat hentai. Padahal bukan itu maksudnya sama sekali. Kalian tahu pakaian Nami dan Bonnie di Arcade kan? Itu adalah tren fashion, dimana bagian bawah jaket mereka diperpanjang. Justru itu mengurangi jumlah kulit yang terlihat. Jadi pakaian itu sepenuhnya baik-baik saja. Betapa kasarnya kalau kita menganggap sebaliknya. Tuh guys, ini adalah tren, bukan karena ngefans sama Brook doang ya. Oke lanjut, dimana ada pertanyaan berikutnya dari fans yang bertanya seperti ini. Kru bajak laut yang muncul pada chapter 1122 itu kru bajak laut legendaris itu kan? Dan Eiichiro Oda pun menjawabnya, ya, tepat sekali. Dari mana mereka datang dan kenapa? Bagaimana aku harus menjelaskan ini? Buat kalian yang tertarik soal ini, coba cari di internet ya. Jadi, dalam sebuah proyek di majalah Jump lebih dari 25 tahun yang lalu, karakter-karakter ini dibuat berdasarkan dari karyaku Hip the Skull Curry bersama karya Nobuhiro Watsuki Sensei, penulis Rurouni Kenshin, berjudul Skimitar, dan Teike Hiroki-san, penulis Shaman King, dengan Hiro Gaomon yang membentuk satu kru bajak laut bersama. Wow, Easter egg yang sangat mantap nih. Apakah kalian sudah menyadarinya? Lanjut, pertanyaan berikutnya. Ada fans yang bertanya seperti ini, apakah mungkin tipe ideal Shirahoshi itu adalah aku? Dan Oda Sensei pun menjawabnya, aku tidak menyangkal itu, tapi aku tahu bagaimana masa depan Shirahoshi. Wop, apakah akan tragis? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, dimana ada yang bertanya seperti ini. Odachi, halo, tangan kiri sang raja bajak laut Chopper Gaban, apakah namanya diambil dari Space Sheriff Gavan? Dulu aku sering nonton di TV waktu kecil. Dan Oda pun menjawab ya, teman dari generasi yang sama. Banyak orang juga pernah menanyakan ini, tapi maksudku sebenarnya berbeda. Aku emang suka film-film lama, dan kadang-kadang aku meminjam nama dari aktor-aktor masa lalu. Dalam kasus ini, Gaban berasal dari seorang aktor Prancis keren zaman dulu bernama Jean Gabin. Dari situlah asal nama itu ku ambil. Dan kalian tahu, fans Sanji langsung nonton-nonton. Wah ini paralel. Kenapa? Karena Sanji itu dari Prancis. Emang ada aja lah fans Sanji ini ya. Oke, lanjut, dan kali ini juga terkait dengan bajak laut Roger, dimana ada yang bertanya seperti ini, apa peran Gaban dalam bajak laut Roger? Dan di sini Oda menjawabnya, aku sudah memberikan pengalaman umum tentang bajak laut Roger di SBS volume 96, tapi sekarang aku akan memperkenalkan anggota utama dan peran mereka. Goldie Roger adalah kapten, lalu Silver Relic adalah wakil kapten, sementara Chopper Gaban
adalah navigator. Tuh kan, nomor 3. Kemudian kita bisa melihat ada Moon Isak Junior adalah perwira taktik. Lalu ada Crocus yaitu dokter. Kemudian ada Dong Kiono yang merupakan kemudi. Lalu ada Millet Pin, seorang penyiksa atau interrogator. Lalu ada Rowing, seorang sarjana atau scholar atau arkeolog lah mungkin ya, sejenisnya lah. Dan berikutnya ada Erio, seorang informan. Lalu ada Spencer yang merupakan seorang petugas intelijen. Dan juga ada Patermo yang merupakan gunner atau penembak. Dan juga tidak lengkap, ada di sini ada Jackson Banner, seorang musisi, serta Blue Marine yang merupakan tukang kayu kapal. Wop, kita bisa melihat ya bahwa anggota ataupun role daripada kru daripada Roger Pirate itu sangat kompleks. Berbeda dengan Mugiwara Ichimi, karena kru Mugiwara Ichimi bisa lebih dari satu menjabat role-role tersebut. Nah, berikutnya ada pertanyaan lainnya. Di sini ada seseorang bertanya soal Imo, dimana kita bisa melihat di sini orang itu bertanya seperti ini. Kata ganti orang pertama Imo adalah Mu, jadi kata ganti orang pertama Odachi itu adalah Da. Kan? Dan di sini sebagai catatan ya, si pembaca membuat aturan dengan mengambil suku kata terakhir dari namanya untuk jadi kata ganti orang pertama. Imu jadi Mu, Oda jadi Dak. Ya samalah kayak kita juga, kalau Rizky dipanggil Ki, kalau Dontol dipanggil Tol. Namun di sini entah apa hubungannya, Mu dan juga Da itu dibaca muda-muda-muda yang artinya sia-sia atau tidak berguna. Dan Oda Sensei hanya menjawabnya, oh kelihatannya masuk akal juga ya. Jadi kau bikin aturan sendiri gitu ya. Dan yap, Oda tidak menjawab kenapa kita kemarin melihatmu hanyalah sekedarmu. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada fans yang bertanya, setiap kali aku selesai membaca One Piece, pikiranku selalu dipenuhi oleh Nami dan juga boobsnya. Dan Oda Sensei menyuruhnya, bacot kau Sanada. Ya, yang nanya tadi tuh ya nama penanya Sanada. Nah, kemudian kita bisa melihat pertanyaan berikut lainnya yang ada di SBS kali ini. Dan kali ini fans bertanya tentang Vegapunk seperti ini. Sepupu Vegapunk, yaitu Vegapants, tinggal di Pansu Hazard. Tapi itu pulau seperti apa dan orang seperti apa dia? Dan Oda menjawab ya, kamu tahu soal pulau itu ya? Vegapants adalah anak dari adik laki-lakinya ayah Vegapunk. Karena itu mereka tinggal di Pansu Hazard yang terletak di selatan kerajaan Baltimore. Itu adalah pulau di mana budaya warganya adalah memakai celana dalam wanita di atas kepala mereka. Vegapants punya kepribadian yang tulus dan ceria, tapi pulaunya sendiri terpisah dari dunia luar. Jadi nostalgia aku. Tunggu, siapa itu Vegapants? Dan jika dia punya satelit seperti Vegapunk, apakah namanya jadi Pants 01, Pants 02, Sempak 03? Atau mungkin sebutannya berbeda jadi Sempak hari Senin, Sempak hari Selasa, dan seterusnya. Nah, kemudian ada satu pertanyaan lagi dari fans yang bertanya seperti ini kepada Oda. Dan berikut pertanyaannya. Halo Da Sensei, aku anak laki-laki yang sebentar lagi masuk SMP. Aku punya pertanyaan untuk Sensei. Aku ini lagi kecanduan One Piece sekarang. Aku suka Kizaru. Ayahku punya koleksi manga sampai volume 82 dan aku sudah membacanya. Aku ingin ayahku membeli volume 83 dan seterusnya. Tapi apakah Sensei punya strategi yang bagus untuk itu? Tolong ajari aku. Dan Oda pun menjawabnya, wah, ini bikin aku pengen beliin langsung buat kamu. Untuk semua anak muda yang bisa membaca lebih dari 100 volume manga tanpa kehilangan minat. Andai aku bisa membelikannya seperti itu semua untuk kalian, tapi karena itu tidak realistis, kau harus coba strategi pijat bahu. Tidak ada orang tua yang tidak senang dipijat oleh anaknya. Volume 82 adalah bagian di mana Momonosuke bersumpah membalas dendam untuk ayahnya. Setelah bahu dan atau hati ayahmu melunak, kau harus berkata, ayah, aku ingin mengalahkan Kaido. Itu pasti akan berhasil. Nah, berikutnya ada pertanyaan yang cukup nyeleneh, di mana ada fans yang bertanya seperti ini. Halo Dachi, karena Ripley dan God adalah giant, apakah ukuran cup mereka W seperti World Cup? Dan Oda Sensei pun menjawabnya, itu pertanyaan yang bagus, begitu bodoh tapi juga yang terbaik. Ayo kita anggap saja begitu. Kau tahu, aku sudah menerima banyak pertanyaan soal itu. Ya, kalau aku harus menghitungnya, lingkarnya itu para raksasa itu lebih dari 6 meter. Ukuran cup apa itu, tanya mereka. Mana aku tahu. Tapi mulai sekarang, Suba Marukun, yaitu nama si penanya tadi ya,
Ayo kita tetapkan begitu saja. Mereka para raksasa giant perempuan ukurannya W World Cup. Dan SBS kali ini ditutup dengan satu pertanyaan fans yang sepertinya muak seperti kita-kita ini, di mana fans itu berkata, "Berhenti di situ Oda Sensei, dasar hentai." Dan Oda menjawab, "Bukan, itu fitnah. Mereka itu pelakunya. Mereka yang terus ngirim pertanyaan aneh-aneh seperti itu."